Halo teman-teman, jadi di depan saya ini ada sebuah display yang menampilkan angka, yaitu suhu. Ini adalah suhu temperatur ruangan kita. Dan untuk yang bawah ini adalah kelembapan atau humidity. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara membuatnya, ikutin terus video kita sampai selesai. Jadi teman-teman, komponen apa aja yang harus kalian siapkan untuk membuat sebuah project ini. Jadi yang pertama kalian siapkan Arduino Uno R3. Jadi Arduino ini menggunakan IC-nya tipe 328P. Jadi kalian bisa menggunakan Arduino jenis lain seperti Arduino Mega 2560, Arduino Nano, ataupun kalian juga bisa menggunakan Pro Mini. Jadi nanti ini untuk kontrolernya ya teman-teman. Dan komponen selanjutnya ini adalah sensor DHT11. Dia mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan ruangan. Nah, jadi buat kalian yang tidak mempunyai jenis DHT11, kalian bisa menggunakan sensor DHT22. Mungkin harganya cukup lumayan mahal. Di sini ada 3 pin. Untuk yang paling kanan ini adalah ground, untuk yang pin tengah ini adalah VCC atau 5 volt, dan untuk yang pojok atau sebelah kiri ini adalah data atau inputnya ya teman-teman. Jadi untuk DHT11 ini cukup kecil. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu converter DMD. Jadi converter DMD ini support untuk Arduino Uno dan Arduino Mega 2560. Jadi buat kalian yang tidak mau repot untuk menjumper antara Arduino ke panel, kalian cukup menggunakan converter DMD. Dan converter DMD ini support untuk panel P10 atau bisa dibilang hub 12. Nah, jadi buat kalian yang mau sedikit repot, kalian juga bisa menggunakan kabel jumper seperti ini. Cuman ya mungkin agak repot atau agak berantakan. Dan bila kalian berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi. Jadi ini nanti untuk menghubungkan Arduino ke panel P10 atau panel dot matrix. Dan untuk komponen selanjutnya adalah power supply. Di sini saya menggunakan power supply 5 volt 4 ampere, cukup untuk 1 sampai 2 panel. Cuman di sini untuk power supply-nya telanjang. Ini sepertinya bekas adaptor, cuman untuk wadah atau tempatnya sudah dibuang, jadi tinggal dalemannya seperti ini. Dan untuk konektor inputnya atau konektor 220 AC-nya ini kalian harus solder karena dia tidak ada blok terminalnya. Dan outputnya juga sama, kalian harus menyolder di bagian bawah. Dan untuk komponen selanjutnya itu adalah kabel jumper. Untuk kabel jumpernya cukup menggunakan 3 kabel. Jadi ini nanti untuk menghubungkan antara Arduino ke sebuah sensor DHT11. Tampilannya kita menggunakan sebuah panel P10 atau LED dot matrix. Di sini saya menggunakan LED dot matrix jenis deep. Jadi untuk jenis SMD juga kalian bisa, karena dia sama-sama menggunakan hub 12. Dan jangan lupa kalian siapkan kabel datanya nanti untuk menghubungkan antara Arduino ke sebuah display dot matrix. Jadi oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung merakitnya. Jadi teman-teman ikutin terus video kita. Oke teman-teman, untuk tahap instalasi ini yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Arduino nya. Dan untuk yang kedua adalah sensor DHT11. Dan selanjutnya kita pasang kabel jumper ke sensornya. Jadi teman-teman, untuk yang warna hijau ini adalah ground, dan untuk warna kuning ini VCC atau 5 voltnya, dan untuk warna orange ini adalah inputnya atau datanya. Jadi untuk warna hijau dan kuning kita masukkan ke bagian power. Di sini ada P in, ground 5 volt, 3,3 volt. Kita langsung masukkan
Untuk warna hijau kita ke ground, dan warna kuning ini ke sebuah pin 5 volt. Kalian juga bisa menggunakan tegangan 3,3 volt. Dan untuk warna oranye ini adalah input atau datanya, kita masukkan ke bagian digital D2 nomor 3. Nah teman-teman, seperti ini jadinya. Jadi sudah kita jumper masing-masing pin ke sebuah Arduino. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian siapkan konverter DMD nya. Kita langsung pasang. Di sini ada beberapa pin, dan yang pertama dan yang pin 1 dan 2 ini adalah ke digital 6 dan ke digital nomor 7. Jadi untuk pin atau diagramnya silahkan kalian lihat di bagian sebelah kiri. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak repot menjumper satu persatu ke dalam konektor panelnya, jadi cukup menggunakan konverter DMD. Nah buat kalian yang minat dengan konverternya, bisa kalian klik link di bagian deskripsi. Dan langkah selanjutnya kita siapkan kabel data atau kabel DMD nya. Jadi seperti ini teman-teman, kabelnya ini mempunyai 16 pin yang banyak digunakan untuk jenis panel dot matrix sekarang. Nah jadi untuk yang warna merah ini adalah pin OE. Kalian langsung masukkan ke konverter DMD nya, ke pinnya ke pin DMD. Nah seperti itu teman-teman, sangat simpel, tidak perlu banyak kabel, hanya dengan menggunakan konverter dan kabel data. Selanjutnya kita akan memasang power supply nya ke panel. Biasanya kita kalau menggunakan voltase di Arduino, terkadang dia untuk panel P10 kalau terang dia akan drop atau kadang-kadang berkedip. Makanya kita menggunakan power supply eksternal. Jadi ini teman-teman, panel P10 nya untuk ukurannya ini 16 x 32 cm atau 32 pixel. Jadi buat kalian yang belum paham pixel itu apa, silakan tonton video kita di bagian sini pojok kanan atas. Di bagian belakangnya di sini ada konektor input. Di sini ada VCC dan ground, ini untuk power supply-nya 5 volt, pastikan 5 volt, jangan lebih dari 5 volt. Untuk ampernya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan di sini adalah outputnya. Jadi jika kalian menggunakan satu panel lebih, kalian bisa menjumper kabel datanya secara seri. Dan selanjutnya kita langsung memasang power supply-nya ke sebuah panel P10. Yang pertama kalian siapkan ini adalah obeng plus. Kita langsung buka aja untuk skrupnya atau bautnya. Di sini ada dua buah kabel. Yang pertama ini adalah VCC atau 5 voltnya, yang hitamnya adalah ground atau main. Jadi teman-teman sudah kita hubungkan di power supply-nya, tapi harus hati-hati dengan menggunakan power supply ini karena dia tidak ada casingnya atau bloknya. Dan selanjutnya teman-teman kita masukkan kabel DMD nya ke konektor input. Kita langsung masukkan. Ini tidak bisa kebalik ya teman-teman, karena di sini ada ada jendolannya. Kita langsung masukkan. Oke seperti ini udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memprogram si Arduino nya ini menggunakan software, tentunya menggunakan software Arduino. Oke teman-teman, untuk yang pertama kalian siapkan dulu kabel data tipe B. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah kabel data tipe B khusus untuk Arduino Uno R3 atau Atmega 2560. Kita langsung aja colok di portnya. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mengisi programnya atau mengcodingnya. Kalau kata anak sekarang mah mengcoding. Oke teman-teman, untuk yang pertama kalian harus download dulu softwarenya, namanya Arduino. Untuk linknya sudah saya sertakan di dalam deskripsi, bisa kalian cek dan download. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian langsung aja buka untuk software Arduino nya. Jadi teman-teman, seperti ini tampilan Arduino, dan ini programnya sudah kita bikin.
Untuk langkah pertama kalian harus memasukkan sebuah library yaitu DMD3 dan memory free, dan untuk yang ketiga adalah library dari sensornya sendiri yaitu DHT. Untuk pinnya di sini saya menggunakan pin D2. Jadi kalian bisa merubah pinnya seperti pin D3 atau lainnya. Untuk langkah pertama kalian harus masuk ke dalam toolbar tools dan pastikan untuk boardnya kalian menggunakan Arduino Uno. Jika kalian menggunakan Arduino Nano ataupun Mega 2560 kalian bisa memilihnya teman-teman. Dan untuk selanjutnya pastikan port kalian terbaca di dalam komputer. Jadi gimana cara untuk cek portnya? Kalian bisa masuk ke Device Manager. Dan kalian langsung masuk ke sini ke Device Manager, dan di sini untuk bagian drivernya. Jadi untuk driver Arduino udah terinstall. Jika kalian belum menginstalnya kalian bisa langsung download. Untuk linknya saya sertakan di bawah deskripsi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung verifikasi apakah program ini ada yang error atau tidak. Kenapa saya menggunakan sebuah LED dot matrix atau panel P10? Karena untuk LED-nya sendiri kita tidak repot untuk merakinya, karena di pasaran itu sangat banyak sekali untuk sekarang ini. Dan untuk panelnya ini banyak digunakan untuk sebuah display running text ataupun jam-jam di dalam masjid atau musola. Sebenarnya untuk panel P10 ini banyak fungsinya, itu tergantung kalian memprogramnya. Kalau kalian tidak repot memprogram sebuah displaynya, kalian bisa langsung beli jadi untuk kontrolnya sendiri. Dan untuk langkah selanjutnya kita langsung uploading. Oke teman-teman, di sini sudah down upload. Mari kita lihat pada display apakah dia tampil atau zonk atau belum tampil. Jadi teman-teman, seperti ini tampilannya. Kenapa untuk kecerahannya belum sempurna? Karena untuk power supply-nya belum kita colokkan ke listrik. Coba saya colokkan dulu. Jadi teman-teman, ada perbedaan ya antara pakai power supply eksternal dengan langsung ke Arduino-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini di atas ada S, ini adalah suhu ruangan, dan H itu adalah humidity atau kelembapan. Jadi kita bisa mengujinya dengan meniup bagian sensornya. Kita tes dulu apakah si displaynya ini berubah. Nah jadi ini belum kita apa-apain sudah berubah angkanya. Kita langsung coba apakah responnya cukup bagus untuk jenis DHT11. Jadi teman-teman, untuk kelembapannya dia responnya cukup bagus. Kenapa suhunya tidak berubah? Karena untuk suhunya ini harus benar-benar dingin atau panas. Jadi untuk kelembapannya ini cukup responsif atau cepat. Jadi buat kalian bisa menggunakan DHT22 yang lebih akurat. Untuk di DHT11 ini kadang-kadang dia tidak akurat untuk pengukurannya di dalam ruangan, karena untuk outdoor ini kurang bagus dan nggak cocok. Dan tentu ini DHT11 tidak waterproof atau tidak anti air. Jika kalian butuh untuk dimasukkan ke dalam air, kalian bisa menggunakan sensor DL18B20. Itu sensor waterproof ya teman-teman. Jadi bisa dimasukkan ke dalam air ataupun untuk mengukur sebuah temperatur di luar ruangan. Jadi untuk Arduino nya seperti ini udah kita pasang tadi.
Dan di sini power supply-nya. Untuk power supply ini 5 volt 4 ampere untuk satu panel, dan maksimal 2 panel dia masih stabil. Cuman untuk 2 panel atau untuk 2 panel lebih jangan mengharapkan awet, karena untuk power supply ini maksimal 2 panel. Jadi teman-teman, itu tadi tutorial cara menampilkan sebuah suhu temperatur ke dalam display LED dot matrix. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan nantikan video-video kita selanjutnya.